agrikultur ya kan, kemarin kan. Nah, tugasnya juga mengenai potensi agrikultur Indonesia, ya kan? Ya, agrikultur Indonesia kemarin sudah menjelaskan kalau dia agrikultur dia diolah, diproses, ya kan? Kalau dia non, dia langsung dipergunakan oleh konsumen, langsung dimakan, ya kan? Tidak diolah. Udah. Nah, kemudian ada potensi-potensi agrikultur. Itu juga sudah di-PR-kan. Apa itu potensi-potensi agrikultur? Potensinya seperti ubi, apalagi jagung, padi, sagu, ya kan? Nah, yang menyebabkan potensi-potensi itu ada di Indonesia, apa yang menyebabkannya? Salah satunya iklim yang tropis, ya kan? Curah hujan yang cukup, panas yang cukup. Nah, itu yang menyebabkannya. Apa lagi? Coba. Apa lagi? Tanah yang subur. Kemudian apa lagi? Karena adanya curah hujan yang cukup menyebabkan tanah yang subur. Kemudian apa lagi? Kemudian peran agrikultur Indonesia. Perannya itu apa? Untuk menjalin kerjasama apa? Untuk menambah devisa negara. Terjadinya ekspor dan impor, terjadinya perdagangan antara pulau di halaman 175. Dimas, perhatikan dulu. Lihat bukunya di halaman 175. Minggu yang lalu Umi sudah menerangkan apa itu agrikultur dan non agrikultur. Perhatikan buku kamu di halaman 175. Di situ ada gambar agrikultur dan non agrikultur. Udah? Umi ada kasih satu kertas origami. Di situ kamu bikin agrikultur 1, non agrikultur 1. Udah? Kemudian di situ ada potensi agrikultur. Yang B, apa potensi agrikultur di Indonesia? Udah, di situ kamu tuangkan di dalam kertas origamimu itu. Apa potensinya? Satu kelompok satu aja, ambil satu potensi. Udah? Paham itu? Nah, kemudian peran agrikultur di Indonesia. Apa itu perannya? Satu kelompok satu aja. Ya. Di sini ambil satu perannya, di sini ambil satu perannya, di sini ambil satu perannya, di sana ambil satu perannya, di kelompok 4. Berarti jadi 4 peran. Udah. Kemudian hambatan. Perhatikan bukunya. Hambatan pengembangan agrikultur Indonesia. Ada berapa itu? Ada 9 hambatan. Skala pertanian. Nah, kamu bikin satu contoh aja. Misalkan modal yang sangat terbatas. Bagaimana itu modal yang terbatas? Modal yang terbatas membuat para petani bercocok tanam dengan yang terbatas, yang modalnya sedikit, ya. Dan bisa dikerjakan. Ayo mulai. Paham dengan tugasnya? Enggak? Diulangi lagi. Paham dengan tugasnya? Paham. Nah, kerjakan. Yang enggak paham tanya Umi. Ayo. Kalian bisa lihat gambar. Udah? Tugas pertama, gak usah digambar lama nanti selesainya. Kalian bisa lihat gambar mana non agrikultur, mana agrikultur. Minggu yang lalu kan sudah Umi jelaskan kan? Agrikultur itu bagaimana, non agrikultur bagaimana. Kamu bikin satu contoh. Misalkan tadi Umi sampaikan keju. Keju terbuat dari susu. Mana agrikulturnya, mana non agrikulturnya? Kamu tuangkan di situ agrikulturnya keju, non agrikulturnya susu. Ya. Kemudian kamu ambil lagi soal yang kedua, peranannya apa? Potensinya apa agrikultur itu? Kamu ambil satu potensi, ini ambil satu potensi, ini ambil satu potensi dari potensi agrikultur di Indonesia. Dasarnya ya harus membaca buku kamu yang itu. Dah? Ayo mulai kerjakan. Ada yang nggak tahu lagi? Kalau melongok gini aja nggak taunya. Udah? Ada yang nggak tahu? Nah, satu aja, satu kelompok satu. Akhirnya satu. Modal terbatas, jika penggunaan teknologi. Pendapat nasional yang cukup besarnya angka terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya pertumbuhan pedesaan.